Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Tsumma qala babul amali bil ilmi. Ini bab menjelaskan mempraktekkan pengetahuan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan Rasulullah bersabda, orang-orang yang berpengetahuan itu adalah orang-orang yang menjadi kepercayaan para rasul untuk mengurus manusia selama mereka tidak terlibat dalam kekuasaan dan mengurus kehidupan dunia. Yang dimaksud di sini adalah ulama yang spesial dalam bidang agama, yaitu mengurus iman dan Islam. Mengurus iman dan Islam. Karena dalam kehidupan Rasulullah kita melihat itulah yang menjadi konsen perhatian beliau. Jangan nanti difahamkan berarti agama ini tidak peduli kepada dunia. Tidak. Ini Rasulullah menandaskan spesialisasi. Jadi ulama yang mengurus iman dan Islam. Apalagi ada hadis antum alamu bi umuri dunyakum, satu hadis antum alamu bi amri dunyakum. Kalian yang lebih tahu mengurus urusan kehidupan dunia ini. Jadi yang dimaksud ulama di sini adalah ulama yang mengurus iman Islam itu dengan berbagai kompleksitasnya. Jadi selama mereka tidak menjadi bahagian daripada kekuasaan dan mereka tidak campur dalam mengurus kehidupan dunia, maka mereka menjadi orang-orang kepercayaan Rasul. Kalau begitu, Islam ini tidak peduli kepada dunia, tidak. Seperti yang saya sebut tadi, tidak seperti itu ya. Bahwa ada spesialisasi. Spesialisasi itu ada. Ya. Nah, ini yang dimaksud Rasulullah adalah yang mengurusi iman Islam itu. Jadi tidak ada di dalam Islam dunia ditinggalkan hanya ngurus akhirat. Tidak. Rasulullah sekarang menandaskan sikap profesionalitas. Kalian spesialis ngurus agama, jangan kalian menjadi bahagian dari kekuasaan. Nanti kacau jadinya. Asas profesionalitas itu menjadi penting. Ya, di antara profesionalitas itu adalah bertanggung jawab terhadap keahlian kita. Spesialisasi itu menjadi penting. Apa yang spesial dari kita? Kalian ini spesialnya adalah mengurus iman Islam. Maka jangan kalian menjadi bahagian dari kekuasaan. Kekuasaan itu cukup luas. Jangan kalian terlibat dalam mengurus kehidupan dunia. Itu cukup kompleks. Maka ambil bidang kalian. Sebab kalau kalian masuk dalam mengurus kehidupan dunia, berarti kalian berkhianat kepada para rasul. Sebab para rasul itu urusannya itu. Urusannya itu. Lagi-lagi ini bukan persoalan pemisahan, tapi persoalan pemilahan bidang dan tanggung jawab masing-masing sebagai asas profesionalitas. Jadi jangan mencampuri yang bukan keahliannya. Apalagi ada hadis idza wusila amru ila ghairi ahli fantadhiru sa'ah. Apabila urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, itu menunggu kehancurannya. Jadi yang ahli dalam urusan agama ini, urus dia dengan serius, dengan benar. Kalau ada kalian, orang-orang yang ahli di bidang agama, itu terlibat dalam kekuasaan dan kehidupan dunia ini, jauhi mereka, hati-hati terhadap mereka. Yang diperlukan adalah kerjasama. Sebab dunia ini mesti diurus oleh orang-orang yang ahli di bidang masing-masing, bukan untuk terpisah-pisah, tapi untuk bekerja sama dan bertanggung jawab terhadap keahlian masing-masing. Ingat itu ya. Dari Furat bin Sulaiman dia mengatakan, Abu Darda mengatakan, seseorang tidak akan disebut orang yang berilmu kecuali dia pernah menjadi seorang pelajar. Dan seseorang tidak akan pernah disebut orang berilmu yang sebenar-benarnya berilmu sehingga dia menjadi ahli di bidang itu kecuali dia mempraktekkan ilmunya. Ada ilmu kita, oke, kita pernah belajar, kita menjadi seorang pelajar, tapi kalau tidak dipraktekkan, maka kita tidak akan menjadi ahli di bidang ilmu itu. Praktek itu menjadi bahagian penting daripada proses pemantapan ilmu itu. Masih dari Abu Darda dia mengatakan, celakalah orang yang tidak mengetahui sesuatu. Dia mengatakan itu cuma sekali saja.
Tetapi 7 kali dia mengatakan, celakalah orang yang mengetahui tapi tidak mempraktekkan pengetahuannya itu. Maka praktek itu menjadi penting. Abu Darda juga mengatakan, di akhirat nanti aku tidak takut kalau aku disoal dengan begini. Wahai Umar, panggilan beliau ya, Umar senior, apa yang kau ketahui? Aku tidak takut kalau ditanya begitu nanti. Tetapi yang aku takut adalah ketika kau ditanya, wahai Umar junior, apa yang telah engkau praktekkan terhadap pengetahuan yang kau miliki itu? Nah, itu yang aku takut. Ya. Kemudian dari Nabi Allah Isa bin Maryam, beliau mengatakan, siapa yang berilmu kemudian mempraktekkan ilmunya, yang diikuti dengan mengajarkan ilmu itu, maka itulah yang disematkan sebagai orang yang luar biasa di langit. Nah, itu ya. Jadi mengetahui, mempraktekkan dan mengajarkan. Khalifah Umar bin Khattab bertanya kepada Abdullah bin Salam, siapakah sesungguhnya yang disebut orang yang memiliki pengetahuan? Ya dijawab, itulah orang yang mempraktekannya. Ditanya lagi oleh Khalifah Umar kepada Abdullah bin Salam, apa yang menyebabkan pengetahuan itu hilang? Dijawab, serakah. Nah, serakah itulah yang bisa menghilangkan pengetahuan. Dari Nabi Allah Isa bin Maryam, dia mengatakan, Mada yughni anil a'ma. Apalah gunanya bagi orang buta dibawa pelita, dia bawa pelita tetapi dia menerangi orang lain. Apalah gunanya rumah yang gelap sementara pelita tadi ada di belakangnya. Nah, ya, artinya tak berguna. Tak berguna, ya. Pelita tadi kalau ditaruh di belakang, kan tak berguna. Pelita tadi kalau menerangi orang. Nah, apalah gunanya kalian membincangkan, memusyawarahkan, mempelajari, meneliti ilmu pengetahuan, tapi kalian tidak mempraktekannya. Hikmah di sini maksudnya adalah pengetahuan, tapi kalian tidak mempraktekannya. Ini teguran dari beliau. Dari Nabi saya juga, beliau katakan, alangkah banyaknya pepohonan, tapi tidak semua yang berbuah. Alangkah banyaknya orang berpengetahuan, tapi tidak semua menjadi pemimpin, pembimbing, penunjuk di dalam masyarakat. Alangkah banyaknya buah, tapi tidak semuanya enak. Alangkah banyaknya pengetahuan, tapi tidak semuanya berguna. Dari Auza'i dia mengatakan, siapa yang mempraktekkan pengetahuannya, dia akan diberikan petunjuk terhadap sesuatu yang dia tidak tahu. Ini mudah sekali memahaminya. Seorang yang punya pengetahuan, kemudian dia mempraktekannya, maka dia akan ditunjuk Tuhan kepada sesuatu yang tidak dia ketahui selama ini. Itulah yang disebut pengalaman. Nah, itu normal. Jadi, mengetahui, kemudian mempraktekkan. Maka dalam perjalanannya nanti, dia akan mendapati sesuatu yang dia tidak tahu selama ini. Yang dia tidak pelajari selama ini, tapi dia peroleh. Ya, itu pengalaman. Itu namanya pengalaman. Kata Sahal bin Abdullah, semua manusia itu bagaikan orang-orang mati, kecuali orang yang berpengetahuan. Orang yang berpengetahuan pun itu mabuk itu semuanya, kecuali orang yang mempraktekkan pengetahuannya. Orang yang mempraktekkan pengetahuannya itu pun tertipu, kecuali orang-orang yang tulus. Ya, kecuali orang-orang yang tulus. Begitupun wal mukhlisina fil khatar. Orang-orang yang tulus ini pun mestilah dia berhati-hati. Karena sikap kehati-hatian itu, kewaspadaan itu menjadi penting. Ya, terhadap apa waspada? Terutama dalam hal ini terhadap ketulusannya itu, jangan sempat melenceng, ya, jangan sempat menyalah, jangan sempat lari daripada jalan yang sudah ditunjuki. Nabi mengatakan, janganlah kalian berkawan kepada orang yang berilmu itu, kecuali dia mengajak kalian dari 5 kepada yang 5. Ini selalu ditanyakan, bagaimana cara kita mengetahui guru yang benar, atau ringkasnya, kepada siapa kita berguru. Ini ciri guru yang pantas kita datangi. Dia mengajak kita dari ragu kepada yakin, 1, dari sombong kepada rendah hati, 2, dari bermusuhan kepada nasihat,
Nasihat ini lawan dari bermusuhan, artinya berkawan, itu ketiga. Dari pamrih kepada manusia, itulah ria, kepada pamrih kepada Allah, itulah ikhlas. Pamrih kepada manusia itu namanya ria, pamrih kepada Allah namanya ikhlas. Jadi dia membawa kita dari ria ke ikhlas, itu yang keempat. Dan dia membawa kita dari gila dunia kepada sederhana. Kata-kata gila di sini adalah kata kiasan. Jadi dia membawa kita daripada eh, mencintai kehidupan dunia ini kepada sederhana. Sebab dunia ini nggak perlu kita cintai. Dunia ini perlu kita kita miliki untuk kita makmurkan. Jadi bukan kita cintai. Dia kita miliki fungsinya untuk memakmurkan atau untuk meramaikan kehidupan dunia ini, bukan untuk dicintai. Karena kalau dicintai, rugi juga kita. Sebab satu masa kita akan berpisah. Karena itu dunia ini untuk dimiliki dan dimanfaatkan untuk berbuat kebaikan. Jadi dia mengajak kita dari gemar, dari cinta dunia kepada sikap zuhud. Zuhud itu kemampuan kita untuk sederhana dalam hidup, yang itu merefleksikan sikap ketidakcintaan kita kepada dunia. Ya, diriwayatkan daripada Khalifah Ali, dia mengatakan, orang yang berpengetahuan tapi tidak mempraktekkan pengetahuannya, ya, itu membuat orang bodoh tidak mau belajar kepada dia. Tidak mau, karena orang yang berpengetahuan kalau tidak mempraktekkan pengetahuannya, maka pengetahuan itu tidak bermanfaat untuk dia dan orang lain. Sekalipun dia banyak memiliki pengetahuan itu. Sekalipun. Makanya praktek itu menjadi penting. Karena begini, telah sampai kisah kepada kami, kata Khalifah, ada seorang Bani Israel. Dia memiliki 80 peti pengetahuan. Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi waktu itu, ya. Pada Nabi waktu itu, kan apa kata Allah? Bilang kepada orang yang berilmu itu, kalaupun kau kumpulkan lebih lagi dari itu, kata 80, yang seumpama itu, 80 tambah 80, kira-kira begitu, jadi 160 peti, itu tidak akan bermanfaat, bilang sama dia begitu. Kecuali kau lakukan 3 hal. 1, jangan kau cintai dunia ini, karena dunia ini bukan tempat orang beriman. Jangan kau berkawan dengan syaitan, karena dia bukan kawan orang beriman. Jangan kau sakiti orang lain, karena itu bukan perilaku orang beriman. 3 ini, ya. Berkata Syekh Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu, bodoh itu laisa yahsunu 'ala nasil jahl. Bodoh itu enggak ada bagus-bagusnya bagi manusia. Siapa yang mempraktekkan pengetahuannya, itulah orang yang paling berpengetahuan. Siapa yang tidak melakukan itu, berarti dia orang bodoh. Qala, kata dia, pernah diungkapkan begini, 70 dosa orang bodoh diampuni. Padahal 1 dosa orang berpengetahuan tidak diampuni. Ini menunjukkan pentingnya praktek pengetahuan. Ya, ini praktek pengetahuan. Disebutkan di dalam kabar juga, malaikat takjub, heran, kagum terhadap 3 orang. Ya, kagum. Ini kagumnya di sini tentu kagum dalam pengertian yang ini eufemisme, ya, atau sarkasme, ya, sarkasme ini lebih tepatnya, ya, sebagai sindiran. Apa itu? Orang berpengetahuan tapi kelakuannya buruk. Dia sampaikan pengetahuan itu kepada manusia, sementara dia sendiri tidak mempraktekannya. Kemudian kuburan orang yang jahat, kuburan orang yang jahat malah dibangun hebat-hebat dengan kapur dan bata. Ini ya, ini orang yang jahat, yang nggak bagus dalam kehidupan ini, apapun lah, ya. Kemudian an-naqsyu ala janazatil fajiri, diukir, ya, diukir jenazah orang yang jahat itu. Ini apa maksudnya ini? Ya, diukir
jenazah orang yang jahat itu. Maksudnya dikenang orang dia, disanjung orang dia, padahal dia orang yang jahat. Nah, ini tidak baik ya. Dikatakan ada 3 penyesalan yang paling hebat pada hari kiamat. Ya, satu, seorang yang punya budak tapi baik, dia masuk surga, sementara tuannya masuk neraka. Satu lagi yang kedua, seorang yang mengoleksi harta cukup banyak, tapi dia tidak memenuhi perintah Allah agar hak-hak harta itu dikeluarkan. Tidak, dia mati. Maka justru ahli warisnya yang baik-baik itu mendonasikan harta itu dalam taat kepada Allah. Mereka selamat masuk surga. Justru yang mengoleksi, mengumpulkan harta tadi masuk dalam neraka. Kemudian, orang yang berpengetahuan tapi buruk kelakuan. Dia ajarkan pengetahuan itu orang selamat, tapi dia sendiri masuk dalam neraka. Seorang bertanya kepada Syekh Hasan Basri radhiyallahu ta'ala anhu, "Inna fuqaha'ana yaquluna kadza." Ahli-ahli fikih kami, Tuan, mereka bilang begini, begitu, begini, begitu. Syekh Hasan Basri pun bertanya, "Wal ra'aita faqihan qattu, pernah kau rupanya melihat seorang yang disebut ahli fikih? Begini, innamal faqihu zahidu fid dunya raghibu fil akhiratil basiru bidinihil mudawimu ala ibadati rabbih." Yang disebut orang yang ahli fikih. Nah, ini kalau kita maknai secara umum artinya yang mengerti agama, tapi secara khusus yang mengerti hukum-hukum agama yang itu halal haram wajib sunat makruh itu. Nah, ya. Kalau kita lihat penjelasan Syekh Hasan Basri, ini maksudnya ahli fikih dalam pengertian mengerti agama secara umum adalah orang yang sederhana dalam kehidupan dunia itu ukurannya, gemar dalam kehidupan akhirat, dan teliti dalam urusan agama diri, senantiasa mengabdi kepada Allah. 4 ukuran orang itu disebut paham agama: sederhana, gemar, teliti, dan senantiasa. Sederhana dalam kehidupan dunia, gemar dalam kehidupan akhirat, teliti terhadap keselamatan agama dirinya agar dia tidak salah, dan senantiasa mengabdi kepada Allah Ta'ala. Disebutkan, apabila orang yang berpengetahuan, ulama, ya, apabila orang yang berpengetahuan sibuk mengumpulkan yang halal, maka orang awam akan memakan yang syubhat. Seterusnya, apabila ulama itu memakan yang syubhat, maka orang kebanyakan akan memakan yang haram. Apabila ulama memakan yang haram, maka orang kebanyakan akan menjadi kafir. Ya, walaupun bab ini mengkhususkan tentang pengetahuan agama yang itu disebut ulama, tetapi pantas dan layak siapapun yang berpengetahuan tentang apapun menjadi orang yang profesional di bidangnya. Asas profesionalitas itu nomor 1, dia mesti spesial di bidangnya. 2, dia mesti bertanggung jawab dalam bidangnya itu dalam bentuk mempraktekkan pengetahuannya itu. Nah, jadi walaupun bab ini menceritakan pengetahuan agama, tapi pantas orang-orang yang bertekun di bidang lain pun menjadikan pelajaran ini sebagai inspirasi dalam dia beraktivitas. Ya, Syekh Abu Lais Samarkandi mengatakan, para ulama, kalau mereka sibuk mengumpulkan yang halal, maka orang kebanyakan, orang awam akan mengikuti mereka melakukan hal yang sama. Wala yasinul ilma, mereka tidak punya pengetahuan, akibat mereka jatuh ke dalam yang syubhat. Apabila ulama pula bertindak itu, yaitu terlibat dalam hal yang syubhat, dan mereka mampu menjaga diri dari yang haram, nanti orang-orang bodoh ikut mereka yang tidak mampu membedakan antara syubhat dari yang haram. Akibatnya mereka jatuh di dalam yang haram itu. Nah, apabila ulama sudah terlibat dalam yang haram, orang bodoh akan mengikutinya. Mereka menduga yang haram itu adalah halal. Akibatnya mereka kufur, murtad. Karena mereka sudah menghalalkan yang haram. Maka resikonya besar orang-orang yang mengambil bidang agama itu. Ya, pada hari kiamat dikatakan begitu. Pada hari kiamat nanti orang-orang bodoh akan tergantung kepada
para ulama, mereka mengatakan, kalian tahu, tapi kalian tidak tunjuki kami. Kalian tidak halangi kami. Sehingga kami melakukan perbuatan yang salah itu, hatta waqa'na fima waqa'na, terjadilah, tercebur, terjatuh, tergelincir, terlibatlah kami dalam perbuatan yang salah itu. Kan kalian tahu, kenapa kalian tidak tunjuki, kenapa kalian tidak larang. Itu ya. Dari Nabi beliau pernah ditanya, ya Rasulullah, siapakah manusia paling jahat? Rasulullah menjawab, orangnya itulah ulama apabila dia rusak. Bahkan dikatakan apabila ulama rusak, rusaklah alam sebab rusaknya ulama itu. Diriwayatkan dari Bishr bin Haris, annahu kana yaqulu ashabil hadis. Beliau pernah menyampaikan nasihat kepada orang-orang yang mengerti hadis. Penuhi kalianlah zakat hadis itu. Mereka bertanya, betapa kami memenuhi zakatnya? Begini, praktekkan setidak-tidaknya dari 200 hadis yang kalian tahu, itu 5 hadis. Ibarat zakat kan ya, 1/40, 2,5%. Ya. Jadi kalau dari 200, 1/40-nya adalah 5. Sebahagian orang bijak mengatakan, belajar sekarang ini, di zaman kami ini, itu dia akan menimbulkan tuduhan yang tidak-tidak saja. Nanti orang akan bilang, asik belajar. Itulah zaman. Dan mendengar pengetahuan itu sekarang ini bagaikan hiburan. Bagaikan hiburan. Walistima'u ma'ana satun. Bagaikan hiburan. Ya. Mengapa? Oleh karena orang macam mendengar hiburan kan senang-senang, ketawa-ketawa saja, tidak mempraktekannya. Itulah zaman kami ini sekarang nih. Mendengar pengetahuan bagaikan mendengar hiburan, tidak serius fokus tapi hanya untuk bersedap-sedap saja. Sedangkan wal qaulu, membahas pengetahuan itu bagaikan mengikuti syahwat. Mana yang kita suka, itu kita bincangkan. Jadi bukan semata-mata untuk kebenaran pengetahuan itu, tapi bagaikan kita mengikuti kemauan saja. Sedangkan mempraktekkan pengetahuan, rasa-rasa orang di zaman sekarang nih macam mau mati saja sudah. Itu. Ini menunjukkan keprihatinan, ya. Keprihatinan orang bijak di saat itu. Jadi kalau kita mempraktekkan ilmu macam rasa mau mati saja. Sakit, berat. Ini kenyataan. Diriwayatkan bahwa Rasul pernah menyatakan, siapa yang belajar, motivasinya karena 4 berikut ini, dia masuk neraka. Bukanlah total masuk neraka, tidak. Jika nanti di sidang dan diperiksa di akhir lebih banyak dosa baru masuk neraka. 1, untuk menyayangi ulama. 2, untuk berdebat dengan orang-orang bodoh. 3, supaya menjadi pusat perhatian manusia. Ini deh. Nomor 1 untuk menyayangi ulama. Nomor 2 niatnya untuk berdebat dengan orang bodoh. 3 supaya menjadi pusat perhatian. 4 supaya menjadi cara untuk mendekati penguasa sehingga dia mendapat harta, kehormatan, nama baik, dan status. Jadi kalau dia belajar supaya menyayangi ulama nanti, supaya bisa aku debat orang-orang bodoh, supaya aku menjadi pusat perhatian, supaya aku bisa dekat dengan penguasa sehingga aku dapat harta, kehormatan, nama baik, dan status. Ini salah motif ya. Syekh Sufyan Tsauri mengatakan, permulaan orang belajar itu adalah diam. Kemudian berikutnya menanjak menjadi mendengar. Kemudian berikutnya menghafal. Kemudian berikutnya mempraktekkan. Kemudian yang kelima menyebarluaskan. Diam, dengar, hafal, amal, dan sebar. Tahap-tahapannya. Ya. Abu Darda mengatakan, jadilah kalian sebagai orang alim. Kalau tidak sebagai pelajar. Kalau tidak sebagai pendengar. Jangan jadi yang keempat, kalian binasa. Itu yang tidak berilmu, tidak belajar, tidak mendengar, tidak suka pula kepada ketiga orang ini. Ya, orang ulama itu ada 3 modelnya. Dia mengetahui Allah Ta'ala dan mengetahui perintah Allah. Dia mengetahui Allah Ta'ala tapi tidak mengetahui perintah Allah. Yang ketiga, dia mengetahui perintah Allah tapi tidak kenal dengan Allah Ta'ala. Itu, lihat.
Dia mengetahui Allah, mengetahui perintah Allah. Jadilah dia orang yang takut kepada Allah Ta'ala, sebab dia mengetahui Allah. Dan dia tahu batas-batas yang telah ditetapkan Allah dalam menjalani hidup ini, dan dia mengetahui tanggung jawab kefarduan kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, dia mengetahui Allah, tapi dia tidak mengetahui perintah Allah Ta'ala. Dia takut kepada Allah, tapi dia tidak paham batas-batas dan tanggung jawab itu. Ada pula orang yang mengetahui perintah Allah, tapi dia tidak kenal dengan Allah Ta'ala. Dia tahu batas dan tanggung jawab itu, tapi dia tidak takut kepada Allah Ta'ala. Kita sudah pernah sampaikan bahwa takut kepada Allah Ta'ala ini bedakan dari takut kepada makhluk Allah Ta'ala. Takut kepada Allah Ta'ala justru membuat kita dekat kepada Allah, takut kepada makhluk Allah justru kita menjauhinya. Contohnya kita takut kepada banjir, kita jauhi banjir itu. Takut kepada Allah maksudnya takut, menghargai, memuliakan kehormatan, keagungan, kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ada Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbihi. Itu ya, keagungan, kebesaran Allah Ta'ala. Kata Syekh Bulis, aku mendengar ayahku mengatakan bahwa ayahku itu mendengar dari Muhammad bin Junah. Dia mengatakan, Abu Hafs mengatakan, bonus yang Allah berikan kepada orang berilmu itu ada 10. Satu, takut kepada Allah. Kedua, nasihat. Baik untuk diri dan orang lain dia lakukan itu. Orangnya bersikap kasih sayang. Ihtimal bertanggung jawab. 4, sabar. Kelima, santun. 6, rendah hati. Tawadhu. Ya, itu ketujuh. Takut kepada Allah. Memberi penasihat, suka bernasihat. Syafaqah, berkasih sayang. Ihtimal, bertanggung jawab. Sabar. As-sabru, sabar. Hilmu, santun. Itu yang keenam. Yang ketujuh, rendah hati. Ya. Ini 10. Kan? Rendah hati. Kemudian, al-iffah fi amwalin nas, menjaga diri terhadap harta orang lain. Jadi motif dia tidak ada harta. Karena kalau tidak menjaga diri terhadap harta orang lain, berarti dia masuk serakah. Kemudian senantiasa membaca dan tidak ada penghalang. Qilatul hijab artinya tidak ada penghalang. Artinya orangnya tidak jaim, tidak jaga image, biasa saja. Dan pintunya senantiasa terbuka, baik untuk orang biasa maupun untuk orang mulia. Ya. Fa innahu balaghana anna Daud Nabi innama butuliya min syiddatil hijab. Sampai kepada kami bahwasanya pernah Nabi Daud alaihissalam dicoba Allah sebab dia sangat jaim. Pernah begitu ya. Ini bacaan saya ya. Kalau ada yang lain bisa sampaikan koreksi kalau saya salah baca. Wafas juga mengatakan 10 kejelean pada 10 model manusia. Satu, penguasa yang kejam. Kedua, orang kaya yang pelit. Ketiga, ulama yang serakah. Keempat, orang fakir, miskin yang serakah. Kelima, bangsawan yang tidak bermalu. Ya, 1, 2, 3, 4, kelima. Keenam, orang tua tapi berlagak muda. Bukan persoalan necis nggak necis. Dia lalai dalam ketuaannya itu. Perempuan, laki-laki yang meniru perempuan, perempuan yang meniru laki-laki. Kemudian orang yang zuhud, yang hidupnya sederhana, tetapi sibuk mengunjungi orang-orang yang khayal dengan kehidupan dunia ini. Kemudian ahli ibadah, tapi bodoh. Ini buruk, ya. Syekhul bin Iyad mengatakan, apabila orang berilmu gemar dalam kehidupan dunia, maka mujalasatahu tazidul jahila jahlan. Maka majlis pengajiannya akan menambah kebodohan bagi orang bodoh dan akan menambah kejahatan bagi orang jahat, dan itu membuat hati orang beriman menjadi kasar. Jadi apabila orang alim gemar dalam kehidupan dunia, efeknya bukan hanya pada dia, pada orang lain. Yang bodoh bertambah bodoh, yang jahat bertambah jahat, hati orang baik bisa menjadi kasar dibuat dia. Sebahagian orang bijak mengatakan, perkataan orang-orang bijak itu ibarat hiburan bagi orang-orang bodoh. Sementara perkataan orang bodoh itu menjadi pelajaran bagi orang-orang bijak. Sebab orang bodoh mendengar cakap itu, wah,
Dia nggak mengerti apa yang dimaksudkan kalau tidak dijelaskan. Maka ibarat dia, wah betul cakap ini, benar ini, enak nih, jadi macam hiburan saja. Kemudian Syawulis Asamarkandi mengatakan, maksudnya apabila orang bodoh itu mendengar pelajaran dari orang-orang alim, yastazrifuna kalamahum. Mereka memandang itu sebagai humor saja, sehingga jadilah dia hiburan bagi mereka. Adapun orang-orang alim itu apabila mendengar perkataan orang-orang bodoh, fayaruna qabahadzalikal kalam. Mereka memandang itu ya memang bodoh, sehingga mereka mengambil pelajaran dan melindungi dirinya dari kebodohan itu. Ini ya, disebutkan hasrat orang bodoh itu hanya dengar saja. Hasrat orang berilmu itu menyampaikan. Hasrat orang zuhud adalah menjaga. Maksudnya mereka menjaga, memperhatikan, berhati-hati, dan mengamalkan, mempraktekkan ilmunya. Beda. Orang bodoh itu mau dengar saja. Kalau orang berilmu, dia menyampaikan saja. Tapi kalau orang berilmu lagi zuhud, dia merawat, menjaga, memelihara ilmu itu dengan cara bagaimana? Berhati-hati, jangan sempat ilmu itu hilang, sehingga mereka mempraktekkannya. Sampai sini dulu, akan datang keutamaan majelis orang berilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.